Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Ketua Senat Universitas Islam Negeri Wali Songo beserta rombongan prosesi memasuki ruang rapat Senat terbuka. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan Guru Besar Ilmu Hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo tanggal 31 Maret 2015 dimulai. Untuk itu marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudari Uyunil Aizah, mahasiswa UIN Wali Songo, juara MTQ tingkat nasional. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul aliyyul azim.
warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menyanyikan himne dan mars Universitas Islam Negeri Wali Songo. Matahari
Pembukaan rapat Senat terbuka. Pembukaan rapat Senat terbuka oleh Ketua Senat Universitas Islam Negeri Wali Songo yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhyiddin MAG, kami silahkan. Rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan Guru Besar Ilmu Hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo tanggal 31 Maret 2015 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan dan riwayat hidup. Mengawali acara pengukuhan ini akan dibacakan surat keputusan dan riwayat hidup Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun MAG oleh Sekretaris Senat. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Muhayya MA, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 17/03/4.3/KB/2014. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Hajah Siti Mujibatun MAG NIP 194131987032001, pangkat dan golongan ruang pembina utama muda 4C, jumlah angka kredit 953,50, unit kerja Kementerian Agama pada Institut Agama Islam Negeri Wali Songo dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor guru besar dalam bidang ilmu hadis, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Petikan keputusan Menteri disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir ditandatangani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kami hormati Bapak Dr. Haji Imam Yahya MAG, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Senat Pak Rektor UIN Wali Songo Semarang, para guru besar dan anggota Senat, serta para tamu undangan yang berbahagia.
Berikut kami bacakan riwayat hidup. Nama Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun MAG. Tempat tanggal lahir Klaten 13 April 1959. Pekerjaan dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 87 sampai 2013. Yang kedua, dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2014 hingga sekarang ini. NIP 19590413, 198703 2001. Alamat Tanjung Sari, Ngalian, Semarang. Pendidikan beliau SD N Pucung, Tulung, Klaten tahun 70, Madrasah Diniyah 4 tahun 68, PGA Negeri Klaten lulus tahun 1976, kemudian Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 83, dan program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 2005, kemudian program Pasca Sarjana S3 IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 2002. Beberapa jabatan formal dan non formal diantaranya: pertama, sebagai Sekretaris Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 94 sampai 98, kemudian dilanjutkan sebagai Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang hingga tahun 2002, dan Pembantu Dekan 2 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang hingga tahun 2006. Kemudian Bendahara Baitul Mal Wat Tambil Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2004 hingga sekarang ini. Beberapa kegiatan yang diikuti diantaranya seminar penataran dan pelatihan adalah peserta seminar internasional Annual International Conference on Islamic Studies ICIS Balikpapan tahun 2014. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun. Yang pertama dalam bentuk buku Konsep Uang dalam Hadis, diterbitkan oleh Elsa Semarang tahun 2012. Kemudian Pengantar Fikih Muamalah, diterbitkan oleh Elsa Semarang tahun 2012. Kemudian Himpunan Hadis-Hadis Transaksi Perspektif Etik tahun 2013. Joseph Shah dan Teori Project Back, kritik atas kritik sanad hadis, diterbitkan oleh Rosail tahun 2014, dan Paradigma Ulama dalam menentukan kualitas hadis dan implikasinya dalam kehidupan umat Islam. Berikut akan kami tayangkan beberapa foto kenangan yang menggambarkan ketekunan dari Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun muda dalam menggapai cita-cita masa depan hingga menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini adalah foto beliau setelah mendalami ilmu hukum Islam di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Ibu Siti Mujibatun muda penasaran dengan adanya gap antara konsep hukum Islam dan realitas hukum Islam di negara-negara Islam. Semangat keilmuannya muncul. Ibu Mujibatun berniat melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Namun karena beasiswa tak kunjung datang, atas saran dosen Fakultas Syariah Bapak Haji Jumairi Ahmad Esa, Ibu Siti Mujibatun muda nekat menjadi tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia dengan harapan bisa membuktikan kebenaran budaya dan hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah 2 tahun di Saudi Arabia, perjumpaannya dengan pemuda ganteng dari Jawa Timur lulusan Pondok Pesantren Jombang, Kiai Haji Najamuddin, Ibu Siti Mujibatun bergegas kembali ke Indonesia dan siap untuk mendharma baktikan ilmunya. Tahun 87, Ibu Siti Mujibatun diterima sebagai dosen muda di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Sebagai dosen muda di IAIN Walisongo Semarang tahun 93, Ibu Siti Hajah Mujibatun mulai aktif di berbagai kegiatan ilmiah di berbagai tempat,
Di antaranya ini adalah foto beliau ketika dikirim ke Bogor untuk mengikuti penataran hisab ruqyat tingkat nasional. Penampilannya masih alami. Kemudian di tengah kesibukannya sebagai dosen, Ibu Siti Mujibatun tetaplah sebagai seorang ibu bagi putra-putrinya. Beliau tetap memperhatikan dua buah hatinya di manapun mereka berada. Kemudian dengan kesibukannya sebagai dosen, Ibu Siti Mujibatun tetap sebagai seorang ibu dan tak lupa untuk mengajak putra-putranya untuk menikmati liburan sebagaimana keluarga kecil pada umumnya pada tahun itu. Bersama para koleganya, ini kolega ya, bukan apa-apa. Yang tahu Pak Kiai Najam. Bersama koleganya di IAIN, Ibu Siti Mujibatun mulai menduduki jabatan teras di Fakultas Syariah. Beliau menjabat sebagai ketua jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah, sebuah prodi yang baru dimulai diminati oleh calon mahasiswa. Tidak sampai di situ, ketika menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Syariah, beliau ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pengukuhan Guru Besar Fakultas Syariah ketika mengukuhkan Profesor Dr. Haji Muhyiddin MAG yang sekarang ini menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo. Dan karena barokahnya sebagai Ketua Panitia, pada hari ini Bu Mujibatun akan dikukuhkan oleh Profesor Muhyiddin sebagai Guru Besar. Tahun 2005, di tengah kesibukannya sebagai Wakil Dekan, beliau menamatkan program S2, diapit oleh sahabat karibnya Ibu Nyai Hajah Mufidah Muhyiddin dan Ibu Dr. Hajah Umul Baroroh Ibnu Hajar. Begitu juga dengan juniornya yang bangga dengan seniornya, Ibu Arihah Imam Taufik dan Ibu Dr. Hajah Lif Anis Maksumah. Bertambahnya usia bagi Ibu Siti Mujibatun berarti harus bertambah ilmu. Maka tahun 2012 beliau menamatkan program S2 dengan disertasi konsep uang dalam hadis. Ini yang terusnya. Ya, tahun 2012 beliau menamatkan program S3 dengan judul disertasi konsep uang. Dalam kajian ekonomi Islam, tema ini menjadi seksi karena menurut Dr. Hajah Mujibatun konsep uang dalam hadis sudah dikenal sejak zaman Islam awal. Inilah salah satu penguji beliau, Profesor Dr. Muhammad Zuhri MA. Selanjutnya ini adalah tim penguji Ibu Dr. Hajah Mujibatun. Ada Pak Dr. Hasan, Profesor Irfan, Pak Hakim, kemudian Profesor Muhyiddin, Pak Dr. Nafis, Pak Zuhad, Prof. Ibnu Hajar, dan Prof. Zuhri. Kemudian beliau mendapatkan ucapan selamat dari Ketua Senat dan Sekretaris Senat Bapak Dr. Haji Nafis Junalia. Selanjutnya bersama keluarga, ini adalah Pak Kiai Haji Najamuddin dan dua putrinya yang sudah menjadi sarjana dan sudah bekerja. Ini foto tahun 2013 ketika beliau bersama putra-putrinya dan suami pergi umroh ke Makkatul Mukarramah. Selanjutnya ini bersama seniornya, Profesor Dr. Sri Suhanjati dalam acara ICIS di Balikpapan 2014. Dan ini ketika wisuda putrinya yang kedua pada tahun 2014. Dan yang terakhir ini adalah ketika putra sulungnya menikah, dan pada saat itu Kasubag Kepegawaian di bagian OKH UIN Wali Songo Semarang mengabarkan kalau SK guru besarnya sudah diterima oleh Pak Rektor UIN Wali Songo Semarang. Selamat buat Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun, ibu kami, sahabat kami, dan guru kami.
Dharma baktimu ditunggu oleh Fakultas Ekonomi dan UIN pada umumnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo dengan judul Tipologi Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis dan Implikasinya terhadap Konflik Internal Umat Islam. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun MAG, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Ketua Senat UIN Wali Songo, para guru besar UIN Wali Songo, para guru saya yang telah memberikan ilmunya, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Rektor Unwah Semarang, Bapak Rektor Unimus Semarang, Bapak Rektor Unisnu Jepara, Ibu Ketua Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, para pejabat di lingkungan UIN Wali Songo, Sivitas Akademika UIN Wali Songo, para tamu undangan hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya. Kita bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tak ada halangan suatu apa. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan, panutan, dan teladan bagi seluruh manusia. Biqaulin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengawali sekaligus mewakili dosen-dosen perempuan di lingkungan UIN Wali Songo, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen senior, teman-teman, sekaligus anak-anak saya yang telah memberikan dorongan, semangat kepada saya, sehingga saya pada hari ini oleh Rektor IAIN Wali Songo atau sekarang UIN Wali Songo, Profesor Dr. Haji Muhyiddin MA, diberi kepercayaan untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar di bidang ilmu hadis. Bagi saya, hari ini UIN Wali Songo mengukir sejarah baru. Keberuntungan telah berpihak kepada saya, seorang perempuan dari desa yang tak paham tentang dunia kampus, bermodal pas-pasan, mampu bertahan meniti jenjang karir akademik, sebagaimana jejak dan langkah yang telah ditempuh oleh para guru dan teman-teman se-alma mater. Prestasi ini bukan semata-mata bermanfaat untuk saya pribadi sebagai dosen perempuan, dan juga satu-satunya alumni IAIN Wali Songo yang selalu setia menunggu munculnya wadah institusi bak bintang menurut sebagian ahli falak burj zahroh atau burj sa'idah, atau lintang gaharu menurut sebagian petani desa yang tak terpelajar, yakni program pasca sarjana, magister, dan doktor. Bagi saya, peristiwa ini sebagai pecah telur dalam sejarah perkembangan akademik IAIN Wali Songo yang sekarang resmi menjadi UIN. Selama kurun waktu 60 tahun lebih, ternyata IAIN sekarang atau UIN Wali Songo baru bisa mencetak seorang guru besar perempuan dari dalam rumah sendiri. Hal ini belum signifikan jika dilihat dari kemajuan pembangunan fisik dan infrastruktur yang ada. Namun demikian, puji syukur tetap selalu saya panjatkan pada Sang Pemilik Ilmu
Seberapapun kualitas produk ini tetap harus disyukuri sebagai pemacu bagi anak-anak, teman-teman sivitas akademika, terutama perempuannya yang kini sedang menjabat ataupun tidak, mereka berjuang untuk mengejar saya menuju ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita semua. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, beberapa isu penting berkaitan dengan persoalan hadis Nabi. Sejarah telah memaksa kepada kita umat Islam untuk menyaksikan apa yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu, salafus saleh, terutama ahli hadis, berupa tulisan tentang kisah perjalanan hidup manusia sebagai hamba Allah, pesan-pesan moral, juknis keberagamaan yang diduga ataupun diyakini sebagai reportase dan informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari kalam ilahi. Sebagian orientalis yang tak asing lagi di dunia keilmuan hadis, semisal Jean Paul Collier, Joseph Sachs, Harald Moski, dan beberapa nama yang lain, mereka digolongkan dalam aliran skeptis terhadap hadis. Bahkan dalam kritikannya yang sangat keras, mereka menyatakan bahwa cerita ocehan tak bermakna, bahkan cerita bohong yang didakukan berasal dari Nabi Muhammad SAW tersebut berdampak signifikan terhadap munculnya isu saling menyesatkan di kalangan internal kehidupan umat Islam secara berkelanjutan. Sungguh ironis ketika kita meyakini bahwa reportase dan informasi yang diduga ataupun diyakini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan pembimbing umat guna menyebarkan kedamaian dan rahmatan lil alamin justru berbuah nikmatan lil alamin. Kita tak berhak menyalahkan terhadap apa yang tidak kita yakini dan tidak kita terima dari sebuah reportase yang diduga ataupun diyakini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya diucapkan oleh sang begawan umat. Van Vogel menyatakan hingga kini hampir-hampir kedudukan hadis Nabi SAW terancam dengan berbagai kritik. Hadis sebagai simbol hubungan dengan masa Nabi, gambaran mengenai pribadi Nabi saat ini dan yang akan datang dalam setiap generasi akan selalu ada kesinambungan dengan masa lalu yang ideal, terus mendapat kritikan, bahkan dipertanyakan oleh banyak kalangan, baik non-muslim maupun kalangan muslim sendiri. Desakan untuk mengkaji ulang fondasi esensial kewenangan agama di dalam Islam mengenai posisi hadis Nabi menjadi sangat penting, karena pada setiap generasi tidak sempat menyaksikan sejarah masa lampau. Tidak mustahil mereka akan terus mempertanyakan apakah literatur hadis benar-benar mencerminkan tindakan dan perkataan Muhammad yang sesungguhnya, apakah proses transmisi hadis betul-betul dapat dipercaya, dan apakah metode klasik dalam menyaring hadis-hadis Nabi tersebut secara metode ilmiah masih signifikan untuk dipertahankan. Apa yang telah dihasilkan ulama pendahulu dalam menyusun ulumul hadis untuk menguji keabsahan hadis yang diyakini dari Nabi atau bukan, semisal Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ulama hadis dalam melakukan penelitian berita berkenaan dengan agama berpegang pada penelitian terhadap pembawa berita. Jika pembawa berita itu orang yang dapat dipercaya, maka berita itu dinyatakan sahih. Sebaliknya, jika pembawa bukan orang yang dapat dipercaya, maka berita tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah agama. Ahmad Amin sejalan dengan Ibnu Khaldun menyatakan ulama hadis dalam melakukan penelitian hadis lebih menitik beratkan kepada penelitian pembawa berita. Para ulama mutaqaddimin telah membuktikan kesungguhannya dalam meneliti mata rantai periwayat hadis. Bahkan mereka menganggap bahwa sanad adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama, sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Pada perkembangan sejarah selanjutnya, para ulama hadis menyusun berbagai cabang ilmu, misalkan ilmu asbabul hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Begitu juga pada aspek materi hadis telah dilakukan kajian secara berkesinambungan dengan berbagai pendekatan. Kini isu terhadap hadis dengan berbagai kritiknya telah memenuhi beribu-ribu halaman cetak, bukan saja pada persoalan sahih dan tidak sahih sebuah hadis, tetapi telah memasuki ranah kritik matan melalui bentuk gugatan terhadap materi hadis yang telah memperoleh justifikasi hadis sahih menurut mayoritas muslim pun berkembang secara signifikan. Musa Hadi mengutip pendapat Fazlur Rahman untuk menghidupkan sunnah Nabi, hadis-hadis harus ditafsirkan menurut perspektif historisnya yang tepat dan menurut fungsinya yang tepat pula di dalam konteks historisnya yang jelas. Penafsiran situasional melalui studi historis dalam rangka mencairkan hadis-hadis ke dalam bentuk
sunnah yang hidup akan membuat kita mampu menyimpulkan norma-norma darinya untuk diri kita sendiri melalui suatu teori etika yang memadai dan kemudian menumbuhkan kembali pemahaman baru dari teori itu. Hal lain yang masih krusial berkenaan dengan kualitas hadis yaitu problem paradigma ulama tentang kriteria perawi yang memberitakan sebuah hadis. Menurut seorang kritikus dia termasuk adil, tetapi menurut kritikus yang lain dia perawi tercela. Kontroversi tersebut berdampak pada hadis yang diriwayatkannya. Apakah hadis tersebut sahih atau dhaif? Sehingga perbedaan paradigma di kalangan ulama hadis dalam menentukan kriteria kualitas hadis sebagai hujah berimplikasi terhadap terjadinya konflik internal umat Islam dalam merefleksikan ajaran agamanya. Stigma kafir, sesat terhadap sesama muslim yang masih berlangsung saat ini karena merasa bahwa hadis yang dipakai sebagai hujah lebih sahih dan menganggap kelompok lain dhaif. Sedangkan kita sama-sama tidak menyaksikan bahkan mengalami apa yang sebenarnya terjadi 15 abad silam. Untuk itu diperlukan kearifan dalam menyikapi keperbedaan pendapat terhadap landasan doktrinal ajaran Islam. Isu saling menyesatkan akan selalu muncul terutama di negeri ini manakala sesama kelompok muslim terus menganggap paling benar terhadap pengalaman keberagamaannya. Fenomena berkelanjutan ini hanya akan memberi PR kepada ulama dan juga pemerintah Indonesia. Peristiwa pengusahaan Majlis Az-Zikro merupakan bukti masih begitu kuatnya konflik internal umat Islam, bukan semata-mata faktor keyakinan, tetapi penggunaan dan pemahaman terhadap sumber ajaran Islam berupa hadis berpengaruh signifikan terhadap isu permanen ini. Masih terbaca oleh kita ketekunan para ulama dalam melestarikan ajaran Nabi lewat hasil reportase dan informasi yang diduga atau diyakini bersumber dari Rasulullah SAW mesti harus dipertahankan secara berkelanjutan guna melestarikan hasanah keilmuan Islam. Apa yang dilakukan oleh mereka merupakan harta warisan tak ternilai harganya bagi generasi masa kini dan masa datang. Tetapi pada kenyataannya sebagian umat Islam memberi kontribusi positif terhadap terciptanya permusuhan permanen disebabkan oleh sumber ajarannya syarat dengan konflik dan permusuhan. Pernyataan di atas tidak perlu direspon secara negatif sebab di dalam materi hadis pun syarat informasi pemicu konflik jika dipahami secara tekstual dan parsial. Beberapa problematik di seputar kriteria keabsahan hadis. Pergeseran kebakuan teori atau kaidah dalam ilmu hadis. Kalangan muhaddisin menerima hipotesa kerja. Tidak berlaku keharusan bahwa sanad yang sahih pasti diikuti oleh matan yang sahih, atau postulat sanad yang sahih pasti diimbangi dengan matan yang sahih pula. Hal ini berlaku sepanjang rijalul hadis yang menjadi pendukung mata rantai sanad terdiri atas periwayat yang siqah semua. Contoh hadis dengan sanad sahih tetapi matanya tidak sahih bersumber dari kitab Jami'us Sahih Al-Bukhari sebagaimana dikaji oleh Muhibbin. Hadis tentang Isra Mi'raj, kondisi formal sanadnya cukup sahih, tetapi kronologi kejadian Isra yang termuat dalam matanya dinilai tidak sahih karena ketika Nabi menerima wahyu beliau baru berumur 42 tahun. Sementara Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj sudah berumur 52 tahun. Atau pada saat melakukan hijrah kurang 1 tahun peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Demikian juga suatu sanad hadis sesuai dengan persyaratan formal tidak sahih namun kondisi matan bila dirujuk ke sanad lain meyakinkan kesahihannya. Umumnya kondisi keterbalikan itu menimpa hadis-hadis bersanad mursal. Untuk mengetahui kondisi matan sahih dan sanadnya tidak sahih dapat dilihat pada keberadaan sebanyak 228 hadis mursal dalam kitab Muwatta. Salah satu hadis tersebut adalah termasuk praktek mudharabah. Problem penerapan tajrih dan taktil. Terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu diterima tajrih dan taktilnya apabila diberikan oleh yang sifat-sifatnya sebagaimana telah diterangkan itu meskipun tidak diterangkan sebab-sebabnya. B. Tidak diterima tajrih dan taktil kecuali jika diterangkan sebab-sebabnya. Diterima tajrih walaupun tidak diterangkan sebab-sebabnya, tetapi tidak diterima taktil melainkan dengan menerangkan sebab-sebabnya. Diterima taktil dengan tidak menyebut sebab, tidak diterima tajrih kecuali dengan menyebut sebab-sebab. Karena sifat-sifat keadilan itu banyak, tidak dapat disebut seseorang itu adil sebelum terhadap semua sifat-sifat itu. Lain halnya dengan jarah. Jarah cukup diterangkan salah satunya. Pertentangan atau ta'arud antara tajrih dan taktil. Fuqaha dan ulama usul fikih, jarah harus didahulukan daripada taktil baik bersamaan bilangan antara yang mentaktilkan atau dengan orang yang menjarahkan.
walaupun tokoh yang menjarahkan itu sedikit jumlahnya, karena dapat dilihat bahwa orang yang mencela mengetahui apa yang tidak diketahui oleh pentaktil. Pendapat tersebut didukung oleh Imam An-Nasai dengan menyatakan bahwa tidak meninggalkan hadis dari seorang perawi, sehingga para ulama sepakat meninggalkan perawi tersebut dengan mendahulukan adalah atas jarah di saat keduanya terjadi pertentangan atas dasar bahwa pada asalnya seseorang itu adil. Tajuddin As-Subki dan Ad-Dhahabi menyatakan bahwa tidak bisa berpegang secara menutup mata terhadap kaidah al-jarh muqaddamun ala ta'dil. Karena orang yang diakui keilmuan dan keadilannya serta banyak yang memuji, sedikit yang mencela, terdapat pula tanda-tanda bahwa celaan itu disebabkan oleh fanatisme madhab, sehingga penjarahannya tidak dapat dihadapkan kepadanya. Terdapat kaidah yang lebih progresif lagi, yaitu al-jarh muqaddamun ala ta'dil, atau sebaliknya at-ta'dil muqaddamun ala al-jarh. Selama kedua sifat tersebut dapat dibuktikan dengan dukungan informasi atau hadis lain yang menyatakan bahwa perawi dalam hadis tersebut adil atau tercela. Kompleksitas pembahasan terhadap hadis sebagai sebuah ajaran doktrinal Islam mendorong para pakar dan pemerhati hadis menyusun teori dengan bermacam ragam pandangan. Semata dilandasi kepentingan menjaga kemurnian hadis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta memelihara hasanah keilmuan dalam kerangka melestarikan sunnah Nabi. Problem kehujahan hadis mauquf. Misalnya hadis kaifiyah salat witir yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar saat di Makkah, sementara saat itu langit terlihat mendung. Dia khawatir jika waktu subuh segera datang, sehingga ia salat witir 1 kali. Namun setelah itu mendung tersingkap, ternyata masih malam. Ia pun menggenapkannya dengan 1 rakaat lagi. Setelah itu ia salat 2 rakaat, dan ketika ia khawatir waktu subuh akan segera datang, ia mengerjakan salat witir 1 rakaat. Sebagian ahli hadis menganut asumsi bahwa pendapat atau amalan keagamaan yang difatwakan oleh sahabat tertentu bisa jadi merupakan opini yang tersosialisasikan di kalangan sesama sahabat yang sumbernya belum tentu dari Nabi. Menurut Imam At-Tirmidzi dan kecenderungan fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah serta Hanabilah, dalam meletakkan qaul sahabat masuk pada asas epistemologi pemikiran hukum normatif dengan menjadikan hujah. Karena fatwa sahabat merupakan refleksi ajaran yang diperoleh dari pengalaman keagamaan mereka bersama Nabi, dan momentum kehidupan generasi sahabat secara garis besar berada dalam kontrol pengalaman sunnah nabawiyah dan era sosialisasi syariah. Imam Syafi'i dan diikuti oleh Al-Ghazali yang tidak serta-merta berhujah dengan qaul sahabat, dengan pertimbangan bahwa fatwa perorangan sahabat bisa jadi merupakan hasil ijtihad atau beroleh inspirasi bukan dari Nabi. Demikian juga para sahabat tidak memperoleh proteksi kemaksuman sebagaimana Nabi. Bisa jadi mereka berpeluang salah. Oleh karenanya hadis mauquf tidak memberi kepastian untuk dipakai sebagai hujah. Contoh kasus perilaku para sahabat dalam tradisi bertamu ke rumah Nabi. Kebiasaan para sahabat saat mengetuk pintu rumah Nabi dengan menggunakan ujung kuku jari tangan. Imam Hakim dan Khatib Al-Baghdadi memberi status hadis tersebut mauquf atas dasar kebiasaan itu semata-mata etika kreativitas para sahabat. Jika diikuti cara penilaian tersebut, maka fakta nama Rasulullah terbawa masuk dalam ungkapan tidak memberi jaminan kemarfu'an hadis. Ibnu Salah menilai marfu karena tradisi bertemu tersebut secara tidak langsung mendapat justifikasi berupa sikap pembiaran terhadap kebiasaan tersebut berjalan berbentuk takrir dari Nabi. Menurut Ahmad Umar Hashim, dalam hal terjadinya perbedaan pengantar riwayat matan hadis antara kecenderungan marfu oleh perawi sikoh sedangkan perawi sikoh yang lain memauqufkannya, yang didahulukan adalah teks matan yang marfu dengan pertimbangan bahwa komitmen melestarikan hasanah sunnah Nabi seperti berlaku keberpihakan pada hadis bermatan sahih meskipun sanadnya lemah. Sikap toleransi dalam menerima sanad hadis mursal yang kondisi matanya bisa diandalkan kesahihannya dapat dicermati dalam pernyataan Imam Al-Kausari. Siapa yang menganggap lemah sesuatu hadis karena kemursalannya, berarti ia telah mencampakkan separuh dari hasanah sunnah yang selama ini telah efektif diamalkan. Berdasarkan uraian di atas, M. Abdurrahman mengklasifikasi 4 tipologi ulama hadis dalam menyikapi kuat atau longgarnya kritik terhadap kesahihan hadis, yaitu pertama bersifat tasyaddud, kedua bersifat ta'annud, ketiga bersifat tawasud, dan
keempat bersifat tasahul. Implikasi perbedaan tipologi paradigma ulama hadis. Menurut madhab tasyaddud, bahwa kualitas hadis dianggap sahih harus sesuai dengan kriteria kaidah kesahihan sanad hadis yang telah disepakati oleh para ahli hadis, yaitu sanadnya bersambung dari awal hingga akhir perawinya, seluruh perawi dalam sanad harus adil dan dhabit, sanad hadis terhindar dari syadz dan tidak mengandung ilat. Sehingga apapun hadis, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka berimplikasi pada tidak diterimanya hadis sebagai hujjah syariah. Dalam hal ketika terjadinya pertentangan antara jarh wa ta'dil, madhab mutasyaddid berpegang pada diterima tajrih dengan tidak disebut sebab kalau si majruh tersebut belum dipandang sikoh oleh seorang imam dan didahulukan jarh daripada ta'dil, meskipun yang mencela perawi dalam hadis jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah orang yang mentakdilkan, karena orang yang mencela mengetahui apa yang tidak diketahui oleh pemuji. Madhab ta'annud, bahwa hadis yang tidak memenuhi kriteria kesahihan hadis, maka hadis tersebut menduduki peringkat hadis hasan dan berimplikasi pada diterimanya sebagai hujjah syariah dengan syarat mayoritas ulama menyepakati terhadap hadis tersebut. Dalam hal ketika terjadi pertentangan antara jarh dan ta'dil, madhab muta'annud berpegang pada tidak diterima tajrih dengan tidak disebut sebab dan diterima ta'dil tanpa menyebut sebab pentakdilannya. Karena sifat-sifat adil itu banyak dan tidak dapat disebut adil sebelum terhadap semua sifat-sifat itu. Mengenai jarh cukup diterangkan salah satunya. Menurut Imam An-Nasai bahwa mendahulukan adalah atas jarh ketika bertentangan karena pada asalnya orang itu dianggap adil. Selanjutnya mazhab tawassut dan juga mazhab tasahul, mereka berpendapat bahwa kriteria hadis berkualitas sahih memiliki unsur sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas ulama, meskipun hadis tersebut hanya seorang perawi saja, asalkan memenuhi kriteria kualitas kesahihan hadis. Hadis tersebut diterima sebagai hujjah syariah. Dalam hal terjadi pertentangan antara jarh wa ta'dil, mazhab mutasyahil berpegang pada diterima tajrih dan ta'dil tanpa diterangkan sebab-sebab kecacatan atau pujiannya, asalkan pentajrihan dan pentakdilan dilakukan oleh orang ahli di bidang hadis. Atas dasar paradigma tersebut, pada akhirnya martabat kitab hadis antara yang satu dengan lainnya menjadi berbeda, sehingga ketika sebuah kitab hadis menurut mayoritas ulama telah disepakati sebagai hadis yang paling sahih, misalkan Shahihain, telah mendapat gugatan dari para kritikus hadis antara Imam Daruqutni, Muhammad Al-Ghazali, Mahmud Abu Royah telah melakukan kritik matan hadis Sahih Bukhari. Dari Indonesia misalkan Ahmad Hasan, Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya, dan Persis lewat Dewan Hizbahnya, dan juga Muhibin. Mereka mengacu pada model teori yang dikembangkan, yaitu Sahih fis sanad, dhaif fil matan. Begitu juga Nasruddin Al-Albani. Kedepan tidak mustahil akan lahir pula kritik atas kritik Al-Albani terhadap hadis-hadis yang dianggap tidak sahih oleh sebagian kritikus, tetapi oleh kritikus hadis yang datang belakangan akan menganggap sahih atau sebaliknya sangat tidak sahih. Sehingga hadis akan selalu mengundang perdebatan baik oleh kalangan penentang hadis bahkan oleh pendukung hadis sekalipun. Kedepan hadis akan selalu terbuka menjadi ajang kritik bagi para ilmuwan sesuai dengan pendekatan multidisipliner. Hanya saja perlu ditegaskan bahwa sebagai bagian dari kajian ilmiah, hadis sah untuk dikritisi sepanjang tidak menjadikannya mungkirus sunnah. Hadirin yang berbahagia, contoh hadis pemicu konflik internal umat Islam. Satu, di bidang imani ta'akudi, yaitu contohnya hadis tentang Isra Mi'raj. Telah berkembang sejak lama hadis tentang Isra Mi'raj itu dianggap tidak sahih atau dhaif, sehingga golongan yang tidak percaya terhadap terjadinya Mi'raj itu tidak mengkafirkan mereka. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa mempercayai Isra Mi'raj adalah bagian dari tahassusiyah sifat Nabi, yaitu sebagai Rasulullah Muhammad SAW yang diberi mukjizat untuk bisa Mi'raj. Dampak dari perbedaan dalam menstigma perawi hadis tersebut bagi mazhab mutasyaddid bahwa hadis tersebut harus ditolak dan tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Polemik terhadap keabsahan hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj menurut pendapat ulama Hanafiyah dan juga mayoritas ulama, penolakan tersebut tidak merusakkan keimanan seseorang. Berikut terdapat
beberapa hadis yang dianggap sebagai pemicu konflik di antara internal umat Islam dari aspek sanad. Misalnya hadis tentang bacaan doa kunut dalam sholat. Menurut madzhab mutasyaddid bahwa hadis tersebut tidak satupun terdapat perawi yang dicela. Oleh karenanya hadis tentang membaca doa kunut setelah rukuk dipakai sebagai hujah. Menurut madzhab muta'annud bahwa hadis tersebut tidak terdapat perawi yang dicela, sehingga hadisnya dapat diterima sebagai dasar hukum dilakukannya doa kunut setelah rukuk ketika salat subuh. Menurut madzhab mutawasit juga tidak berbeda dengan tiga madzhab selain ahli hadis, menerima keabsahan hadis tentang bacaan doa kunut pada saat sholat subuh dan dibaca setelah rukuk yang kedua. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, bacaan doa kunut ketika salat subuh berhukumnya sunnah muakkadah. Aspek yang lain yaitu multi tafsir matan. Misalnya doa kunut itu dilakukan pada salat maghrib dan subuh. Doa kunut dilakukan setelah rukuk dan juga sebelumnya. Doa kunut dilakukan ketika Nabi menghadapi fitnah dari kaum musyrik. Membaca doa kunut dalam salat adalah bid'ah. Bid'ah menurut hadis mengandung dua pengertian, sesat dan juga nikmat. Bid'ah sesat yaitu mengikuti kepercayaan bapak-bapak terdahulu, yaitu Abu Lahab dengan Tuhan Lata dan Uzza, seperti riwayat Ahmad minal bid'ah wad dolal. Bid'ah sebagai maslahah, yaitu sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi, yaitu melakukan sholat tarawih berjamaah bersama-sama di masjid. Ibnu Hajar menjelaskan bentuk bid'ah dan hukumnya, yaitu salat tarawih berjamaah termasuk nikmat-nikmatnya bid'ah. Menebang pohon bidara di tanah Mekah termasuk bid'ah makruhah. Mengikuti ajaran atau agama Abu Lahab adalah bid'ah sayyi'ah atau dolalah. Salat duha di masjid termasuk bid'ah hasanah atau bisa ibahah. Umroh lebih dari 2 kali dan pada bulan Rajab adalah bid'ah hasanah atau makruhah atau bisa jadi mubahah. Isy'ar, memberi pakaian hewan kurban termasuk bid'ah dan atau sunnah. Membaca taswib pada saat waktu zuhur dan asar adalah bid'ah makruhah. Pengkajian hadis secara komprehensif akan terhindar terjadinya reduksi pemaknaan sebagaimana dikehendaki dalam hadis, sehingga sekalipun terjadi perbedaan pemahaman tidak sampai pada memunculkan konflik internal umat Islam, satu kelompok menuduh bid'ah kepada kelompok lain yang demikian itu belum tentu sesuai dengan bid'ah menurut sunnah Nabi. Menurut Hasyim Abbas, bahwa kesahihan sanad berakibat sahihnya matan hadis karena watak ketergantungan agama Islam pada sumber nakli. Begitu pula derajat kesahihan teks dan nisbah matan merupakan jaminan atas nilai kehujahan sekaligus meletakkan landasan kerja istinbat, sehingga jati diri pada setiap ungkapan matan hadis terbuka bagi implikasi pemaknaan tekstual, leksikal, struktural, dan kontekstual. Berdasarkan pemaknaan ungkapan matan hadis itu dihasilkan konsep versi hadis. Pada akhirnya nilai kebenaran hal yang diinformasikan oleh hadis Nabi tidak ditentukan oleh sikap penerimaan atau penolakan akal semata, karena potensi akal dalam bernalar mengenal keterbatasan subjektif dan pengetahuan yang dihasilkan dari akal bersifat nisbi. Keterbatasan potensi akal semakin nyata saat berhadapan dengan informasi hadis tentang hal-hal yang suprarasional, yakni bidang akidah, hal-hal gaib dan akhlak. Misalnya penolakan hadis tentang khasiat kurma ajwa dan habah sauda. Menurut logika akal, kriteria kualitas kesahihan matan hadis tersebut dhaif karena bertentangan dengan akal atau logika. Ahmad Amin menganggap hadis tersebut palsu karena uji laboratorius tidak membuktikan daya kandungan obat pada kurma ajwa dan habah sauda. Ternyata dari hasil kajian ahli-ahli farmasi negara Timur Tengah bahwa pada preparat tradisional berwarna hitam termasuk 2 jenis biji-bijian tersebut memiliki khasiat zat antibiotik yang tinggi. Menghadapi hal yang tak terjangkau oleh kemampuan bernalar akal, setiap orang beriman dituntut tunduk tanpa reserve dan menaruh percaya sepanjang informasinya diduga kuat berasal dari Nabi. Hal ini sesuai dengan riwayat Abul Fatah Al-Maqdisi. Nabi bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia menjadikan kecenderungan hawa nafsu atau akalnya bersedia mengikuti segala hal yang aku bawa. Dalam bidang muamalah, hadis yang dijadikan referensi oleh para pakar bank syariah dalam hal pinjaman menarik dengan menarik manfaat termasuk riba adalah hadis yang dianggap tidak sahih. Demikian juga
Hadis tentang jual beli dengan satu harga itu juga dianggap tidak sahih. Kemudian hadis tentang akad wadiah ternyata juga hadis dianggap tidak sahih. Kemudian beberapa hadis baik dipakai sebagai justifikasi keabsahan maupun pelarangan bentuk transaksi yang berlaku di lembaga keuangan syariah tersebut tidak diterima oleh mazhab mutasyaddid karena kemauqufannya. Namun demi pelestarian sunnah atau living tradition serta pertimbangan kehati-hatian agar tidak terjebak pada peribaan, bisa jadi Dewan Syariah Nasional MUI menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian keputusan fatwanya. Bidang tak akhlaki, misalnya hadis tentang tidak sah sedekah dari harta haram. Dari Ibnu Umar dia berkata, barang siapa yang membeli sebuah baju dengan 10 dirham dan dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, Allah tidak akan menerima amalan salatnya selama ia masih memakainya. Hadis tersebut terdapat perawi bernama Hisham, dia seorang yang majhul. Tetapi hadis tersebut mengandung ajaran atau nilai moral yang tinggi berkaitan dengan tarhib terhadap orang yang memakan harta haram atau dengan cara batil, misalkan menipu, korupsi, dan sejenisnya. Meskipun hadis dhaif, Ahmad bin Hambal dan Imam Al-Bukhari memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syarat sebagai berikut. Khusus dalam tarhib dan tarhib, perilaku maksiat dan untuk keutamaan amal. Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif jika untuk masalah akidah, hukum halal dan haram. Tingkat kedhaifannya tidak seberapa. Apa yang ditunjukkan hadis itu juga ditunjukkan oleh dasar lain yang dapat dipegangi dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Tidak boleh meyakini bahwa hadis itu benar-benar dari Rasul. Kini saatnya pensesatan, pengkafiran terhadap sesama muslim berkenaan dengan berbedanya pemahaman inter umat Islam segera diakhiri, sebagaimana informasi dalam potongan hadis berikut. Dan barang siapa menuduh orang mukmin dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya. Barangkali ungkapan arif yang telah ditunjukkan oleh para sufi dengan meminjam pernyataan Hasan Al-Basri dalam celotehan Gus Dur dan Gus Mus. Ternyata saya tidak lebih mulia daripada anjing, karena anjing tidak akan masuk neraka, sedangkan saya lebih pantas masuk neraka. Perbedaan tipologi paradigma ini sering berakibat kurangnya bersahabat terhadap kelompok yang berbeda. Sedangkan kehujanan hadis selain yang mutawatir memiliki kebenaran relatif yang bersifat nisbi, subjektif, sehingga berbedanya paradigma justru dijadikan sebagai pengayaan hasanah pemikiran keagamaan dan sebagai rahmatan lil alamin dalam kerangka penjagaan dan pelestarian sirah nabawi. Terakhir, masih minimnya pengkajian terhadap hadis secara detail, seseorang cenderung mengklaim bahwa kelompoknya paling sesuai dengan ajaran Nabi, sedang yang lain sesat, yang sesungguhnya belum tentu benar dan juga belum tentu pasti sesuai dengan hasil reportase dan informasi bersumber langsung dari Nabi. Mengutip pidato Profesor Dr. Haji Abdul Jamil MA dalam pengukuhan guru besar sekitar 12 tahun yang lalu bahwa konflik inter umat Islam boleh jadi didasarkan pada keinginan untuk melakukan pembelaan terhadap yang diyakininya. Sebaliknya, ekspresi pengalaman agama yang santun dan penuh kearifan juga sebagai hasil dari pemahaman ajaran Islam yang menganjurkan kearifan. Dengan pendekatan secara komprehensif akan dihasilkan kesimpulan yang wise dan mampu mengeliminir konflik. Pada gilirannya jaminan surga akan diberikan kepada orang arif serta mereka yang selalu menghindari permusuhan. Allahu a'lam bishawab. Sebagai akhir kata dari orasi pembukaan ini, perkenanlah saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang telah membantu kepada saya posisi sekarang ini yang tak mungkin bisa dibalas dengan materi apapun, yaitu kepada Bapak, Ibu, Bapak saya, Ibu kandung dan Ibu tiri. Allahumma firlahum barhamhum wa anzil rahmah wal mahfirah alaihim fi qabrihim. Yang terhormat dan tercinta Abah Najamuddin, yang berperan multifungsi secara totalitas dan tulus sebagai suami,
pengganti orang tua saya, bapak dan sekaligus ibu dari anak-anak saya, sopir pribadi saya, senior dalam keilmuan, teman diskusi dan debat, sahabat sekamar dan serumah setiap saat, telah rela memberikan segala yang dimilikinya dalam rangka mengantarkan saya ke jenjang karir secara optimal tanpa agar menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain semata-mata mencari ridho Allah. Anak-anak saya Fatih Astifani dan Adina Filwa Putri yang selalu memberikan support agar menjadi seorang ibu yang lebih berkualitas, pantas di mata mahasiswa. Berkat kemandirian mereka menjadikan beban saya sangat terkurangi. Semoga Allah SWT menjadikan mereka qurratul ain fid dunya wal akhirah. Kepada guru dan bapak saya, Dr. Drs. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI, yang selalu mendoakan dan mendorong anak-anak didiknya selama ini menjadi generasi yang lebih progresif. Semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan, sehingga setiap saat beliau selalu bisa bersama dengan kita. Para pembimbing, teman-teman dan seluruh mantan mahasiswa saya yang telah membantu kesulitan dan memberi kemudahan secara tulus tanpa bosan-bosannya memberikan masukan yang terbaik demi keberhasilan saya sebagai guru dan teman-temannya. Terakhir, segenap panitia yang telah sibuk mempersiapkan pelaksanaan acara ini sejak awal hingga selesai, hanya kepada Allah saya memohon, semoga mereka senantiasa memperoleh balasan amal baik mereka. Jazakumullahu ahsanan wa ahsarul jaza. Amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata billahi taufik wal hidayah wa ridha wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hadis oleh Ketua Senat. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun MAG, kami silahkan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Senat Universitas Islam Negeri Wali Songo dipersilahkan mengukuhkan, dilanjutkan dengan pengalungan samir. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah berkat rahmat taufik dan hidayahnya, pada hari ini Selasa tanggal 31 Maret 2015 kami Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo dengan resmi mengukuhkan saudara sebagai Guru Besar Ilmu Hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo. Kami percaya bahwa saudara akan mampu mengamalkan ilmu yang telah saudara miliki dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab demi kejayaan bangsa, negara, dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuknya kepada kita. Amin.
Ketua Senat dan Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Mujibatun MAG, kami silahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhyiddin MAG, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunna maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para guru besar dan seluruh anggota Senat Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang kami hormati, keluarga dari Profesor Mujibatun yang kami hormati, sesepuh kita Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Darusi MSI yang menyempatkan selalu hadir dalam acara-acara penting di kampus ini yang kami hormati, para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan pengukuhan guru besar pada Universitas Negeri Islam Negeri Wali Songo ini. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Wali Songo, tentu kami merasa bangga dan bahagia dengan terus lahirnya guru besar dan profesor di tengah-tengah kita. Dengan harapan dengan banyaknya profesor di lembaga kita ini, maka kualitas dari lulusan Universitas Islam Negeri Wali Songo ini akan semakin bertambah baik. Kita berharap bahwa doktor-doktor kita yang sudah cukup banyak, bahkan mungkin sudah hampir 100 sekarang ini, dalam waktu 1-2 tahun ini kita harapkan ada 10-15 profesor lahir di tahun-tahun depan. Memang saat ini untuk persyaratan menjadi profesor itu cukup berat, tapi itu bukan hambatan, tapi itu tantangan. Tantangan itu harus dihadapi dan harus dilalui. Kalau hambatan itu mungkin menyusahkan, tapi tantangan itu mengasyikkan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan di lembaga ini, kami sangat menghimbau kepada saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum mengajukan saja belum, apalagi nanti muncul atau keluar SK tentang guru besar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam 1 minggu ini, Selasa yang lalu, kita juga menyaksikan pengukuhan guru besar dalam bidang hadis. Pada hari ini juga menyaksikan pengukuhan guru besar dalam bidang hadis. Untuk itu, kita berharap bahwa kajian-kajian tentang ilmu hadis yang selama ini mungkin dianggap sebagai ilmu yang jauh dari pergaulan umat manusia, ke depan kita harapkan bahwa hadis itu sangat akrab dengan manusia. Barangkali mungkin masih banyak tema-tema yang sangat menggelitik yang berhubungan langsung dengan kehidupan umat manusia di dunia saat ini, bukan kehidupan manusia di saat nanti di akhirat, yang perlu diungkap dan dikaji oleh para profesor dalam bidang hadis ini. Kalau tadi Profesor Mujibatun menyampaikan
bahwa dengan banyaknya kriteria penilaian keabsahan hadis berimplikasi terhadap pelaksanaan atau terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat dalam mengamalkan itu. Tetapi di sisi lain, kalau kita mengamalkan tasamuh, toleransi, mungkin kita bisa memaknai bahwa dengan banyaknya kriteria, ada mutasyadid, ada tawassut, ada yang mutasahil dan lain-lain tadi itu menjadi alternatif yang banyak bagi masyarakat untuk saling menghormati. Saya memakai hadis ini karena ada dalilnya, meskipun menurut salah satu ulama lain itu dianggap dhaif, tapi menurut ulama yang ini sahih. Maka saya beramal dengan hadis yang ini. Barangkali kalau seperti itu dunia ini insya Allah akan damai. Tetapi kalau tidak sama dengan pandangannya, yang kemarin sore ketika Pak Menteri Agama diwawancari langsung oleh Kompas TV, itu menyatakan bahwa ada sekarang ini kelompok yang ditandai dengan dua hal. Yang satu takfiri, seringkali mengafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Yang kedua memaknai jihad secara sempit, yang itu semua menurut Kementerian Agama itu tidak tepat dan harus ada upaya-upaya untuk dialog agar menyadarkan pada mereka. Karena itu kita berharap bahwa ke depan apapun agama kita, dalam arti perbedaan-perbedaan yang ada pada kita, kalau kita tetap mengedepankan tasamuh, saling menghormati, insya Allah semuanya akan damai, semuanya akan baik, semuanya akan berlangsung dengan aman. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Mujibatun. Mudah-mudahan itu nanti akan memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya orang-orang yang tertarik mengkaji dalam bidang hadis untuk mengembangkannya lebih jauh dan sekaligus untuk mencari berbagai solusi agar tidak terjadi konflik yang ada di masyarakat. Ibu dan bapak sekalian, saya kira itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak sekalian dalam menghormati, mengayu bagio pengukuhan Guru Besar dan Ilmu Hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo ini. Tetapi rasanya tidak elok kalau minggu kemarin saya memberikan hadiah pantun kepada Pak Profesor Abdul Fattah, maka kali ini saya juga akan memberikan hadiah pantun kepada Profesor Mujibatun. Pak Najam pergi ke Surabaya memberi tomat, pulangnya tidak tanggung-tanggung naik pesawat. Kita semua memberikan selamat, mudah-mudahan profesor yang disandang oleh Ibu Mujibatun memberikan manfaat. Burung gelatik, burung Garuda berada dalam sangkar emas berwarna merah. Kita menunggu Profesor Mujibatun selalu berkarya untuk kemajuan dan masa depan institusi ini yang lebih cerah. Satu kali lagi, karena kemarin juga 3, sendirian memutar tasbih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muh Zuhri MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Rektor, dan segenap hadirin hadirat yang kami hormati. Marilah kita panjatkan doa bersama Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala wa sallim ala Muhammad sholatan tukhrijuna biha min dhulumatil waham wa tukrimuna bi nuril faham wa tughbihu lana ma ushkila hatta yufham innaka ta'lamu wa la a'lam fa anta 'alamul ghuyub. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minat wa muslimat al-ahya'i minhum. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matal lati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa lam nusawwihu aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna muslimin. Allahumma barik li ukhtina al-ustadzah ad-doktor Hajjah Siti Mujibatun fi ilmiha wa amaliha wa hayatiha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al al-jami'ah wal islamah al-islamiyah al-hukumiyah jami'atan muzdahirah nafi'ah li muslimi Indonesia khassatan wa li sya'bil Indonesia 'amma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina khata'na. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafurul alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat Senat terbuka. Penutupan rapat Senat terbuka dalam acara pengukuhan guru besar oleh Ketua Senat Universitas Islam Negeri Wali Songo yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhyiddin MAG, kami silakan. Rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan guru besar ilmu hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo tanggal 31 Maret 2015 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami nyatakan ditutup. Hadirin yang kami hormati, usai sudah rangkaian acara pengukuhan guru besar ilmu hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo. Untuk itu, marilah kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rektor Ketua Senat Universitas Islam Negeri Wali Songo beserta rombongan prosesi meninggalkan ruang rapat Senat terbuka sekaligus memberikan ucapan selamat. Untuk pemberian ucapan selamat kepada yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajjah Siti Mujibatun MAG beserta Bapak dan putra-putri dimohon menempatkan diri. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo, diikuti oleh anggota Senat serta seluruh hadirin sekalian.